Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, kembali lagi dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Dihargai sebagai orang dewasa, berdasarkan Kidung Agung 8 ayat 8-10 bersama saya, Nathan. Tapi sebelum kita sama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan dan mendengarkan renungannya, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih, mengucap syukur atas kesempatan yang lagi-lagi Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami kembali bisa membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kami, menyertai kami dalam kami mendengarkan firman-Mu ini dan renungan ini ya Tuhan. Biarlah kami bisa memahaminya dengan baik, kami bisa mengertinya dengan baik ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita membaca Kidung Agung 8 ayat 8 sampai yang ke-10 dengan judul perikop Mempelai Perempuan dan Adiknya. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Jika ia tembok, akan kami dirikan menara perak di atasnya. Jika ia pintu, akan kami pagari dia dengan palang kayu aras. Aku adalah tembok, dan buah dadaku bagaikan menara. Pada waktu itu, matanya aku bagaikan orang yang telah mendapat damai sejahtera. Dihargai sebagai orang dewasa. Di tempat-tempat perbelanjaan, ada barang-barang yang dikategorikan sebagai barang untuk usia tertentu, seperti 18 plus atau 21 plus. Nah, dapatkah kamu menyebutkan beberapa di antaranya? Barang-barang itu dibatasi penggunaannya hanya untuk mereka yang sudah dianggap dewasa. Nah, menurutmu, mengapa demikian? Dalam puisi yang kita baca hari ini, terdapat ungkapan hati dari saudara-saudara mempelai perempuan. Merekalah yang menyuruh mempelai perempuan untuk menjaga kebun-kebun anggur sehingga ia terbakar terik matahari. Kidung Agung 1 ayat 6. Pada bagian ini pun, saudara laki-lakinya masih menganggapnya sebagai anak yang belum dewasa. Hal ini sekilas seperti upaya menjaga dan melindungi saudara perempuannya. Namun ternyata mereka melakukannya karena mereka punya rencana sendiri untuk saudara perempuannya itu dan tidak mengizinkannya untuk menikah dengan orang yang dicintai. Namun apa yang dilakukan sang mempelai perempuan adalah sebuah tindakan yang berani. Ia mengklaim kembali haknya untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Ini dapat dilakukannya karena ia telah bersabar dan bertekun menjaga kebun anggur seperti yang diperintahkan saudara-saudaranya. Ia pun dilihat sebagai
orang yang telah mendapat damai sejahtera dan dapat membagikannya. Dengan kata lain, ia sudah dewasa dan terlatih untuk bertanggung jawab. Teens, batasan-batasan yang diberikan keluargamu saat ini tentu tidak dimaksudkan untuk menghalangimu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Sebaliknya, batasan-batasan itu dirancang untuk menyiapkanmu meraihnya pada waktu yang tepat. Ketika kamu sudah dewasa nanti, kamu dapat bertindak seperti mempelai perempuan yang berjuang mendapatkan cinta yang ia inginkan. Karena ia telah melatih diri untuk bersabar dan bertanggung jawab selama menjaga kebun anggur saudara-saudaranya. Untuk mengakhiri pembacaan renungan kita pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas renungan yang telah kami dengarkan hari ini. Biarlah renungan ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami, bisa kami lakukan, bisa kami simpan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain ya. Tuhan memberkati.